Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memuji syukur kepada Allah atas semua nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita banyak memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih dekat, agar kita lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena membaca sholawat itu pahalanya besar. Allah sendiri pun bersolawat, malaikat, begitu juga orang-orang yang beriman. Kajian tafsir kita pada pagi hari ini sampai dengan ayat yang ke-22, ya, mereview materi sebelumnya 2 bulan yang lalu. Karena minta maaf, pada bulan yang lalu saya tidak bisa mengisi dan lambat memberi pemberitahuan, ada tugas keluar kota. Alhamdulillah hari ini ada di sini. Bagaimana kita ketahui bahwa ketika para pemuda itu sudah menolak ajaran kemusyrikan, tidak mau menyekutukan Allah, menyembah berhala, kemudian mereka lari dan Allah beri perlindungan di gua. Kemudian setelah ditidurkan sekian lama, 309 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka dalam keadaan lapar tentunya, ya, manusia semua lapar. Diutuslah satu orang untuk mencari makanan karena ada membawa berapa keping uang dirham lah bahasa kita. Cari makanan, banyak yang menolak karena uangnya udah nggak laku. Ini uang zaman kapan ini? 300 tahun yang lalu. Jangan-jangan bapak ini menemukan harta karun ya? Dia pun bingung juga. Ini kampung saya, orang saya, tapi rumahnya kok udah ada banyak beda. Orang-orangnya satu pun saya nggak kenal gitu kan. Akhirnya karena dia padahal saya ini enggak gila, saya ini enggak bingung. Bener, saya bangun tidur baru setengah hari atau sehari gitu, berubah semua. Akhirnya dia dibawa, dilaporkan ke polisi. Kalau bahasa kita ini ada orang asing ini bawa duit 300 tahun yang lalu, zaman VOC. Zaman VOC kok sekarang zaman orde apa reformasi itu apalah ya, sama. Diusut dia cerita, oh kalau begitu memang ada raja dulu Dakianus menulis nama-nama dalam satu kotak, yaitu para pemuda yang lari meninggalkannya di gua. Oh ternyata benar. Akhirnya pergilah mereka ke gua dan kemudian bertemu di situ. Namun teman-temannya yang lain tadi mengatakan, wah, rahasia ini kita sudah terbongkar. Sebetulnya mereka takut, jangan-jangan ini orang-orang Dakianus gitu kan. Dikasih cerita sebenarnya. Kemudian mereka memohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah lagi kami ya Allah. Kemudian Allah matikan kembali, ya. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkuasa untuk memenangkan agamanya, ya. Dulu waktu dia tidur itu seluruh negeri dalam keadaan musyrik. Namun ketika dibangkitkan, boleh dikatakan mayoritas menjadi orang yang beriman. Cuma mereka
ada dua pendapat tentang hari kebangkitan, ya. Satu madhab, satu aliran mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Nah, mungkin nih orang-orang yang tidak beriman lah. Yang separuh lagi yakin bahwa hari berbangkit itu ada. Ayul hisbaini ahsa lima labisu amada. Jadi akhirnya dengan dibangkitkannya pemuda 7 tadi dari tidurnya selama 309 tahun, begitu ya, atau 300 ditambah 9, kemudian mereka yang beriman semakin yakin, dan orang-orang yang tidak beriman banyak mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istiwa yang ajaib. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Mereka akan mengatakan jumlah dari pemuda yang lari tadi. Sebagian mereka 3 orang, yang keempat adalah anjing mereka. Ada yang mengatakan lagi bukan 3 orang, 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Jadi berbeda pendapat, namanya kisah yang sudah lama gitu kan, ya, berbeda. Rajman bil ghaib, dengan persangkaan-persangkaan saja. Dan sebagian mengatakan sab'atun wa saminuhum kalbuhum, mereka itu 7. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, ini pendapat yang agak jelas. Yang jelas yaitu mereka ada 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Maka terkenal kisahnya kisah pemuda 7 kan begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala menengahi dan menjelaskan, qul ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku lebih mengetahui dengan hitungan mereka. Tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Ya. Jadi jumlah pemuda itu intinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan kalau kita tarik lebih besar lagi, boleh jadi orang yang beriman itu lebih dari 7. Namun dia menyembunyikan diri dan sebagainya. Cuma yang 7 pemuda ini yang ketahuan dalam sejarah lah begitu. Oleh karena itu fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oleh karena itu enggak usahlah kamu ya Muhammad mendalami hal-hal yang seperti itu sampai jelimetnya. Itu hal-hal jumlah yang tidak, artinya tidak memberikan kemanfaatan yang banyak, hanya sepintas saja begitu. Enggak usah didalami 7, 8, 10 atau 5 ini yang benar yang mana, sampai kalian tuh debat kusir kalau bahasa kita ya, debat kusir. Kenapa disebut debat kusir? Enggak tahu. Kusir itu saya berdebat-debat atau gimana? Istilahnya mira'an dhahir. Wala tastafti fihim minhum ahada. Karena itu janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada orang pun di antara mereka. Nah, ini adalah terkait dengan jumlahnya. Ayat selanjutnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau ya Muhammad mengatakan sesuatu kami akan melakukan besok, ya, li syai'in, apa saja besok kami akan lakukan. Dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adab kita dalam sehari-hari, ketika berjanji, ketika punya rencana, ingin mengatakan sesuatu, jangan lupa kita ucapkan insya Allah. Karena insya Allah itu yang memutuskan segala sesuatu itu Allah. Manusia hanya berencana.
Ayat ini terkait dengan satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy yang mungkin kira-kira setengah tahun yang lalu ketika permulaan surat ini diturunkan sudah pernah saya sampaikan, yaitu beliau kedatangan utusan orang Quraisy untuk menanyakan tentang 3 perkara. Salah satunya itu, ya Muhammad, bagaimana cerita pemuda yang luar biasa yang sebagaimana kita sudah pahami tadi, tidurkan 309 tahun dan lain sebagainya. Nabi Muhammad berkata, besok akan saya jawab, begitu. Besok akan saya jawab. Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah, ya. Kemudian ternyata wahyu tadi terlambat atau dilambatkan oleh Allah 2 pekan, 15 hari. 15 hari. Jadi selama 15 hari tadi ya Nabi Muhammad sedih. Orang-orang kafir semakin senang, Muhammad nih bohong. Ternyata dia gak bisa jawab katanya. Udah ditanya, udah sampai ini 15 hari gak ada jawaban apa-apa. Berarti dusta Muhammad tuh. Nah, turunlah ayat ini. Jadi kalau kita berjanji WA atau apa aja mau aja, insya Allah. Karena Allah yang menghendaki keberhasilan atau terjadinya perkara tersebut. Kemudian turun kisah Ashabul Kahfi tersebut. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah kamu kepada Allah jika kamu lupa, ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi kalau kita terlupa, hendaklah kita banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak dijadikan orang-orang yang lupa. Kadang-kadang nih pernah saya tuh bensin mau habis nih, udah inget-inget tuh. Pokoknya di SPBU sana nanti saya isi itu kadang-kadang lupa itu, blus saja lupa. Jadi yang suka melupakan kita ini ya pertama setan, ya. Setan tuh suka mengganggu pikiran-pikiran kita. Lagi zikir kadang-kadang diganggu perkara yang lain, perkara itu banyak sekali, ya. Karena memang setan tuh pekerjaannya begitu, melupakan, mengganggu, menahan seseorang untuk melakukan kebaikan. Jadi insya Allah itu penting sekali. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini kisahnya terkait dengan Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud. Kita baca hadisnya, ya. Menarik nih. Qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Oh bukan Nabi Dawud, ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, la atufannal lailata ala sab'ina imra'atan wa fi riwayatin tis'ina imra'atan wa fi riwayatin mi'ati imra'ah. Jadi beliau memutuskan saya akan mendatangi istriku. Nah, dalam riwayat 70. Dalam riwayat lagi 90, dalam riwayat lagi 100, ya. Jadi memang syariat sebelum Nabi Muhammad itu mengizinkan, ya, orang yang mampu itu menikah sampai banyak seperti itu, ya, hadisnya. Di kitab Taurat pun memang Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, ya, 100 begitu. Bukan istri, apa namanya, hamba sahaya, kan begitu. Jadi berazam, berniat. Tapi azamnya bagus niatnya, enggak kayak kita melampiaskan nafsunya saja. Walaupun itu boleh, tidak dilarang karena halal, kan begitu. Niatnya Nabi lain, ya. Talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Jadi niatnya beliau mendatangi istrinya yang banyak itu supaya melahirkan para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tentaranya banyak. Tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagus untuk kita, bapak-bapak punya keluarga itu kalau berhubungan udah punya cita-cita. Nanti kalau lahir anakku jadi pejuang, lahir anakku jadi orang yang beriman, yang bertakwa. Itulah doa dalam ketika kita berumah tangga awal-awal atau ketika masih semangat begitu, ya. Sebagaimana doanya Maryam, ini muharraram ma fil batni, aku
sekarang ini sedang hamil, bukan Maryam, ibunya Maryam. Ibunya Maryam maksudnya ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sedang hamil, ya. Kemudian dia bernazar, kalau anakku ini lahir akan aku hibahkan di Masjidil Aqsa, supaya nanti menjadi penerus para nabi, menerus para ulama membawa ajaran ini. Nah, itu kan bagus. Jadi ketika hamil, ya bapak ibunya udah punya cita-cita kepada anaknya itu supaya dijadikan orang-orang bermanfaat, ulama lah begitu. Doanya Nabi Ibrahim juga begitu. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, anak cucuku orang yang senantiasa mukim. Mukim itu apa? Tinggal. Mukim di mana? Mukim itu tinggal. Tinggal maksudnya tetap kokoh mendirikan muqimas shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini jadi ketika hamil itu keluarga harus punya cita. Jangan nanti kalau ya Allah jadikanlah dia jadi menteri, jadikanlah dia jadi presiden, jadikanlah dia jadi ini. Jangan cita-cita itu. Jadi cita-cita jadi dia orang-orang yang bertaat, orang beriman, taat, soleh gitu. Mau jadi apa saja kalau dia jadi orang yang beriman, orang yang taat, dia selamat. Nah, begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengarahkan setiap makhluknya. Kita ini hanya menghantarkan. Memang kan orang tua itu ingin sekali anaknya itu seperti bapaknya, kan begitu. Ayahnya presiden ingin kalau bisa anaknya jadi presiden. Bapaknya jadi ketua RT kalau bisa ketua RT. Bapaknya dosen jadi dosen. Bapaknya ulama, itu udah biasa orang yang seperti itu. Nah, ada saya punya teman di Malaysia, dia pilot terkenal, handal, bagus, sudah ribuan jam dia terbang. Dia punya anak, dia cita-citanya betul-betul ingin anaknya jadi pilot. Jadi dari kecil itu semuanya hal-hal yang terkait dengan pilot itu sudah dipenuhi. Mainannya, pesawat lah ini, sampai mulai gede itu sudah dibelikan simulator bagaimana jadi pilot. Tapi ternyata anaknya sama sekali tidak mau jadi pilot. Sama sekali nggak mau jadi pilot. Nah, akhirnya orang tuanya sampai bingung, stres. Nah, itu maksud saya. Jadi cita-citakanlah kalau kita punya anak itu jadi anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa. Ya, gitu aja. Ya contohnya anak saya sendiri lah ya. Saya kan maunya ya anaknya mondok begitu ya, mondok. Saya pondokkan Kuningan 2 tahun. Ternyata nggak kerasan, sambung sekolah SMP IT. Nah, mondok lagi nggak mau ambilnya SMA 79 Jakarta. Tamat, waktu kuliahnya di Kalimantan. Intinya sekarang itu kerjanya di luar pikiran saya. Kerjanya ini di perusahaan batu bara yang pusatnya di Jakarta, samping istananya Pak Presiden itu, namanya Bara Multi Group. Nah, kalau Bapak pernah dengar Bara Multi Group, itu kan gak kepikir saya itu. Kerjanya pun bagus, alhamdulillah jadi HRD kan gitu. Nah, kita antarkan aja. Kita antarkan jadi orang yang soleh. Begitu. Nah, begitu juga ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bercita-cita anaknya jadi pejuang, yuqatilu fi sabilillah. Faqila lahu, wa fi riwayatin qala lahu al-malaku. Nah, disebutkan dalam riwayat lain malaikat datang menemui beliau. Qul insyaallah, katakan ya Sulaiman insyaallah. Falam yakul. Nah, Nabi Sulaiman itu mengucapkan insyaallah. Fatofa bihinna falam yalid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insanin, ya. Namun ternyata semuanya tidak ada yang hamil. Tidak ada yang hamil satu pun, kecuali satu. Itu pun anaknya cacat kalau bahasa kita. Nisfu insanin maksudnya cacat. Cuma enggak disebutkan cacatnya apalah ya. Yang mungkin enggak tahulah, pokoknya nisfu insan gitu. Enggak sempurna seperti manusia biasa, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi law qala insyaallah lam yahnas wa kana tarkan lihajatihi. Artinya demi Allah seandainya ia Sulaiman berkata insyaallah niscaya ia tidak berdosa dan demikian itu sudah cukup untuk memenuhi hajatnya. Nah, ini pentingnya insyaallah. Jadi kalau mengucap insyaallah boleh jadi hamil semua, lahir jadi mujahid semua. Nah, ini pentingnya dalam kehidupan kita yang namanya insyaallah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Artinya apa? Penting sekali dalam kehidupan kita ini mengucapkan insyaallah apabila kita berjanji, apabila kita mau beraktivitas, apa sajalah ya insyaallah. Walaupun di mata kita itu kayaknya pasti terlaksana gitu kan. Orang mau pergi ke sini aja gitu kan. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal fi kahfihim di gua tersebut. Ashabul kahfi tadi masuk ke gua dan tinggal di situ, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala salasami'atin sinina 300 tahun ya. Wasdadu tis'a dan ditambah 9 tahun. Kenapa kok firmannya itu enggak 309 tahun aja gitu ya? Kenapa mesti 300 kok ditambah 9? Ya, semuanya itu ada rahasianya. Semuanya itu ada hakikatnya yang Allah saja mengetahui. Mungkin suatu saat manusia akan tahu, ya. Karena Al-Qur'an ini jangkauannya sampai hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat, sampai surga, sampai neraka. Al-Quran ini dipertahankan ya. Bukan sampai hari kiamat, sampai surga, sampai neraka, habis semua. Al-Quran masih ada nanti ya. Rahasianya adalah manusia menghitung tahun ini ada 2 versi. Satu versi namanya Hijriah yang kita pakai dalam hal beribadah, kita pakai tahun Hijriah. Versi kedua menggunakan tahun Masehi, yaitu dengan perputaran matahari. Itu kalau Samsiah, kalau Hijriah perputaran bulan. Ternyata tahun bulan dan tahun matahari ini berbeda. Selama 1 tahun itu beda Pak jumlahnya. Kalau tahun Hijriah itu 1 tahunnya 354 hari. Kalau kabisat 355. Nih, hitungan kan kadang-kadang ada yang 29 dan 30 gitu ya. Jadi rata-rata 354 atau 355. Itu tahun Hijriah. Sementara kalau tahun Masehi, tahun nasional yang Januari Februari itu 1 tahun 365 Hijriah. Dari dalam 1 tahun itu terjadi perbedaan antara 10 sampai 11 hari. Tahun Hijriah lebih pendek, lebih sedikit harinya. Kalau tahun Samsiah Masehi lebih banyak hitungannya. Maka ketika dihitung setiap 100 tahun itu berbeda 3 tahun. Begitu. 100 tahun berbeda 3 tahun. Tahun Masehinya lebih banyak, tahun Hijriahnya lebih sedikit begitu. Ketika dia berjumlah 300 tahun berarti berbeda berapa? Berbeda 9 tahun. Jadi kalau hitungan tahun Masehi 309 tahun. Kalau Hijriah 300 begitulah ya. Jadi berbeda 300 tahun. Ini luar biasa ya. Ini waktu zaman Rasulullah SAW para sahabat belum tahu.
Pokoknya 300 tambah 9 tahun begitu aja. Nah, sekarang orang-orang zaman sekarang bisa mengetahui. Qulillahu a'lamu bima labisu. Namun katakan ya Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ard, bagi Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib semuanya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jadi Allah Maha mengetahui apa saja, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya. Apalagi cuma hitungan tahun. Nah, Allah Maha mengetahui. Absir bihi wa asmi. Alangkah maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala dan alangkah maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat Allah itu As-Sami', Al-Basir, maha mendengar semua ucapan manusia, bahkan yang belum diucapkan pun tahu. Allah maha mendengar. Al-Basir, dan maha melihat apa saja yang Allah ciptakan, maha melihat. Maha mendengar. Ada kisah misalkan dulu. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada rumah tangga suami dan istri, rupanya terjadi ketidakakuran, ya. Si istrinya ini tidak mau didatangi, ya namanya lagi sedang tidak akur kan begitu. Akhirnya suaminya maksa. Berhubung istrinya lebih kuat gitu kan. Mungkin kalau bahasa istrinya karate gitu kan. Suaminya dibanting aja. Gitu jatuh. Ini terjadi zaman Nabi itu, ya. Setelah itu dia pergi ke tetangganya mau pinjam baju yang enggak bagusan. Pinjamin baju aku katanya. Kemana? Aku pengen ketemu Rasulullah SAW. Kenapa pengen ketemu? Sebab suamiku baru saja mendihar aku. Dihar itu mengucapkan engkau seperti ibuku. Artinya tidak dicerai, namun dibiarkan tergantung. Dan itu salah satu bentuk orang jahiliyah dulu itu menyakiti istrinya lah. Kalau dicerai kan jelas, cerailah kamu. Dia bisa lepaskan, bisa dia pindah, bisa ini. Tapi ini tidak dicerai tapi digantung, disakiti istilahnya. Nah, namanya dihar. Di surat At-Tolak apa ya itu? Surat yang ada dihar itu. Nanti kita buka itu. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku pingin hukum Allah. Ya, aku tadi ada masalah dengan suamiku begini. Kemudian aku banting, aku datang, apa hukumnya dihar? Apa hukumnya dihar? Kemudian tidak berapa lama turunlah surat yang menerangkan apa itu dihar. Nah, di rumah itu ada Rasulullah, ada istrinya Aisyah, nggak jauh dari situ. Kemudian ada tadi orang yang melaporkan ke Rasulullah berada pada depan di situ. Rasulullah itu akhwat tadi malu kan kalau dengar suaranya pelan. Yang dengar hanya Rasulullah SAW dan dia aja. Yang Aisyah nggak jauh itu nggak dengar sama sekali. Itulah turun surat. Suratnya kok Ustadz lupa ya, surat apa gitu. Terkait dengan dihar. Pendek itu suratnya. Apa artinya? Allah Maha mendengar. Allah As-Sami. Ya, yang sebelahnya aja nggak dengar, tapi yang di langit, yang tinggi sekali Allah Maha mendengar, menyampaikan hukum tentang dihar. Nah, itulah Allah Maha. Juga Allah Maha melihat. Coba. Ibu-ibu kita ini kalau membuat pekerjaan, aktivitas, tempatnya terang atau gelap? Bu, kalau menjahit gitu ya, masa terang ya? Nggak pernah dalam gelap yang mati lampu gitu ya kerja ya. Karena apa? Nggak ngelihat lah kita. Apalagi masukin jarum, goreng aja nggak berani ya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya ini di kegelapan perut ibu kita. Nggak salah lagi.
Betul nggak? Di gelapnya perut, di gelapnya malam, di gelapnya mati listrik, Allah menciptakan terus tuh. Mulai dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, terus pecah-pecah. Jadi kepala, jadi hidung, jadi telinga, jadi mulut, jadi gigi, jadi giginya belum ya. Belum gigi. Kalau lahir ada giginya takut kita. Ada lidah, ada lisan, ada jantung, ada paru-paru, lengkap. Itu Allah mengerjakannya, gelap itu. Gelap. Nah, itu Allah Maha melihat. Absir bihi wa asmi, ya. Asmir bihi wa asmi. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusriku fi hukmihi ahada. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi siapa saja itu enggak ada yang bisa memberi perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir, pelindung kami dan yang menolong kami. Dan Allah sama sekali tidak memerlukan seseorang dalam mengambil keputusan. Jadi yang namanya keputusan-keputusan Allah itu tidak dibayangkan oleh manusia. Apa saja. Kalau bisa dibayangkan, oh nanti kayaknya Allah mau buat gini-gini. Nah itu bukan Allah itu. Apa saja. Coba mari kita contohkan keputusan Allah ini. Ada seorang pemuda, kuat, tinggi, hebat, lagi sama kuat-kuatnya gitu kan. Tapi dia komunis. Ini kisah benar. Kisahnya di Mesir dulu. Dia komunis. Ada acara besar, dia ikut, saya mau menyampaikan sesuatu karena dia terkenal kan, begitu kan, dikasih kesempatan. Ya. Jadi yang mendengarkan ya semua mahasiswa, semua universitas di Mesir. Dia bilang, "Aku tantang Allah selama 1 jam. Kalau benar-benar Allah itu ada. 1 jam dari saya berbicara ini, matikan aku." Katanya. Dia nantang Allah. Kalau aku mati berarti Allah ada. Kalau enggak berarti bohong. Wah itu orang komunis. Wah semuanya kaget. Udah dia ngomong gitu aja. Tantang katanya Allah. Dalam 1 jam bisa enggak matikan saya katanya. Itu. Namanya orang komunis lagi enggak percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai acara, dia nggak mati dia. Pulang, jalan ke rumah. Lebih dari 1 jam. Wah semakin nih Tuhan nggak ada gitu kan? Ya, Tuhan nggak ada. Masuk rumah, bapak ibu dia orang kaya, orang ada. Makan nah ini semua. Dia ntar dulu lah, aku mau mandi dulu. Nah, mau mandi dulu. Ketika mandi, kok nggak keluar anak ini? Kenapa gitu kan? Loh. Akhirnya penasaran orang tuanya. Kan katanya mandi, kok ke bahasa kita kok udah 1 jam lebih kok enggak keluar. Akhirnya didobrak. Ternyata dia udah mati di situ. Sudah mati. Bingung orang tuanya ini, kaget orang tuanya. Anaknya barusan nantang Allah 1 jam, ya oke lah mati. Tapi dia ingin tahu apa sebabnya mati itu. Akhirnya dipanggil dokter, tolong otopsi anakku ini. Apa sebabnya dia mati? Jantungnya atau paru-parunya atau apa? Ternyata semuanya bagus. Jantungnya ininya. Akhirnya terjadilah penyekenan, ya, diperiksa di telinganya. Ternyata telinganya itu kemasukan air 1 tetes, ya. Telinganya kemasukan air 1 tetes dan airnya itu meresap sampai di saraf-sarafnya dan saraf-sarafnya jadi terganggu, kemudian mengganggu segalanya, akhirnya dia mati. Jadi orang yang menantang Allah, jadi untuk matikan kamu enggak perlu kami tembak, enggak perlu kami sambar geledek, terlalu capek aku. Cukuplah aku tetesin air mati dia. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sombong ya. Maka Allah dalam memutuskan ya, itu tidak terfikir oleh manusia, memutuskan. Itu baru perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusriku fi hukmihi ahada, dan tidak seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Karena Allah Maha tahu ya, Maha tahu semua apa yang ada pada manusia ya.
Kalau kita mungkin ya mati apa ditempeleng enggak, ditembak, disembelih, di apa gitu kan, baru mati kan gitu. Terjatuhin ke laut dan sebagainya. Tapi awak cukup tetesin air, satu tetes mati dia. Allah Maha berkuasa. Terus ayat selanjutnya, ya, ayat selanjutnya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watlu, dan bacakan ya Muhammad, ya, bacakan. Apa yang dibacakan? Ma uhiya ilaika, apa-apa saja yang aku wahyukan kepada engkau. Maksudnya apa? Al-Quran, bacakan. Didik mereka, didik umatmu, didik manusia. Min kitabi rabbika, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah itu indah, runu, jelas gitu ya. Bacakan ya Muhammad. Apa yang dibacakan? Apa saja yang aku wahyukan kepada engkau. Min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu itu, yaitu Al-Quran. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW ini adalah apa? Mengajar, mendidik, memberi peringatan kepada manusia. Ya, ini tugasnya para ulama, tugasnya orang yang diberi ilmu Allah. Ini adalah membacakan sambil memberikan contoh. Bukan cukup membacakan saja, tapi utlu itu membaca dengan memberikan contoh. Membaca dengan memberikan hak-hak bacaannya, maka ada sebut namanya tilawah. Tilawah itu membaca. Hari ini ada musabaqah tilawatil Quran di mana ya? Di Aceh atau di mana? Hari ini, nanti malam tuh, besok malam tuh penutupannya. Ada musabaqah tilawatil Quran. Ada yang tahu di mana? Enggak ada yang tahu. Wah, Olimpiade tahu nih, musabaqah tilawatil Quran enggak tahu nih gimana nih. Ayo buka nanti di WA-nya itu ada musabaqah tilawatil Quran. Yang tahunya malah PON. PON juga ada sekarang di mana? Nah, PON semuanya tahu, tapi MTQ enggak tahu ini ya, gimana ini? MTQ ada MTQ. Karena salah satu teman saya jadi yang diutus untuk menemani kontingen dari Jawa Barat, ya. Nah, aku nggak mau kasih tahu lah, udah gede-gede semua, cari sendiri. Ada MTQ sekarang. Besok malam penutupannya katanya. Baik, jadi utlu membaca di dalam Al-Quran itu beda dengan qoro'a. Qoro'a itu juga membaca juga. Qoro'a Muhammad kitaban. Muhammad membaca kitab. Utlu ta'ala juga membaca. Namun kalau qoro'a membaca itu hanya sekedar membaca, baca WA, baca koran, baca cerita, itu qoro'a. Tapi kalau tilawah itu adalah membaca, meresapi maknanya, dan mengamalkannya. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan haqqa tilawati. Utul haqqa tilawati alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang aku berikan kepadanya kitab, maksudnya Al-Quran, kitab dari Allah. Yatlunahu haqqa tilawati, membaca kitab tersebut dan memberikan hak-hak bacaannya. Apa hak-hak bacaannya itu? Membaca, mengamalkan apa yang diperintahkannya. Yang perintah-perintah sholat, zakat, apa saja itu dilakukan. Yang larangan-larangannya itu ditinggalkan. Nah, itu bedanya tilawah. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang betul-betul beriman kepadanya. Jadi kalau Al-Quran itu hanya dibaca namun tidak diamalkan, ya pada dasarnya dia tidak beriman karena tidak mengamalkan. Hanya minta maaf lah, hanya dipakai sumpah, tapi ternyata nggak dijalankan. Nah, ada di mana-mana itu, pakai sumpah betul-betul sambil miring gitu sumpahnya itu, namun dia nggak diamalkan. Itu berarti nggak tilawah itu, tidak bisa mengambil manfaat. Nah, ini tugas Nabi Muhammad, makanya beliau adalah
membacakan Al-Quran, mengajarkan kepada umat dan Nabi Muhammad, memberi contoh dalam kehidupan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman pada zaman Nabi itu dia enggak belajar banyak-banyak dari kita. Kita belajar mungkin hadis Bukhari, hadis Muslim, akidahnya belajar khusus, kuliah di sana, di sini, kuliah di sana nih. Tapi malah kadang-kadang enggak masuk Islam juga, orientalis itu. Jadi dulu itu orang masuk Islam cukup melihat Nabi. Karena Nabi itu Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Mau contoh orang sholat yang benar, contoh sholatnya Nabi. Mau orang yang sabar yang benar, ilat sabarnya Nabi. Mau baik dalam rumah tangga, contoh baiknya Nabi. Mau berjuang, jadi Nabi itu mudah. Oh Islam itu begini, oh ini begini, sudah ikut, nggak usah buka ini. Kan memang juga belum ada ya kitab waktu itu belum ada. Inilah tugas utama Nabi, para ulama. La mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Tidak akan berubah kalimat Allah Subhanahu wa taala. La mubaddila li kalimati. Artinya apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Allah yang sudah tetapkan, baik untuk di alam semesta, baik untuk syariat manusia, ini tidak berubah. Kalau berubah-ubah itu berarti bukan keputusan Allah. Kalau udah menetapkan begini sampai hari kiamat, sampai surga, sampai neraka, itu keputusan Allah. Kalau kita kan berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Wah, mudah sekali berubah, apalagi zaman sekarang. Tadi yang diputuskan calon gubernur Bapak, dirubah lagi ini. Ini. Oh ini nggak jadi, wah manusia berubah setiap saat, ya berubah. Kalau apa tidak berubah? Memutuskan matahari itu terbitnya dari timur, ya sudah dari timur terus. Itu keputusan Allah itu. Nggak ada sekali-kali terbitkan dari sana, kecuali nanti hari kiamat. Ya. Ini sudah saya putuskan matinya seperti ini, ya seperti ini, udah. Itulah namanya la mubaddila li kalimatillah, tidak akan berubah. Walan tajida min dunihi multahada, dan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selainnya. Contoh misalkan musuh-musuh Islam nih sudah bersatu betul-betul ingin menghabisi umat Islam, misalkan kan? Ya. Yaitu misalkan Yahudi hari ini yang sudah masuk 12 bulan, hampir 1 tahun, Oktober nanti itu 1 tahun. Secara akal dan secara intelijen orang-orang Israel dan yang membantu termasuk Amerika itu sebetulnya sudah kalah dari bulan-bulan yang lalu, nggak sampai 1 tahun, tapi sampai hari ini nggak bisa dia mengalahkan. Karena salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi pernah bersabda, ya, la yazalu ta'ifatum min ummati dzahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum. Hadisnya panjang, itu saja benar. Itu keputusan Allah ini, ya, yang disampaikan Nabi melalui hadisnya, ya, bahwa akan selalu ada satu kelompok kecil umat Islam yang akan menang terhadap musuhnya. Orang yang benci, yang tidak suka, tidak bisa memberikan madarat, kecuali penyakit-penyakit biasa ketika orang berjuang, ya. Sudah 1 tahun, ya, tidak bisa mengalahkan. Padahal itu Taifah itu kelompok kecil. Katakanlah umat Islam sekarang ini jumlahnya berapa? 2 miliar seluruh dunia. Orang Palestina berapa? Sekitar katakanlah 23 juta. Itu semua orang Palestina bukannya berjuang. Ada yang di luar lebih banyak. Kemudian di Gaza itu penduduknya sekitar 2.300.000. Tidak semua orang Gaza juga berjuang. Yang berjuang tuh kalau kita hitung semuanya paling sekitar 20.000 lah hari ini tuh. 20.000 dari 2 miliar itu berapa coba? Berapa persen? Dikit kan? Dikit sekali. Namun Allah menjaga, masih ada itu sampai hari ini. Inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mati, enggak habis. Ya.
karena berjuang di jalan Allah. Itu maksudnya. Bahwa kalimat-kalimat Allah, keputusan-keputusan Allah itu tidak akan berubah, ya. Dan tidak ada apa namanya ini? Walan tajid tadi. Ini tadi min dunihi multahada. Baik. Ini tadi terkait dengan tugas Nabi Muhammad, tugas para ulama adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di situ dulu karena waktunya sudah mau suruk, ya. Saya berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk barangkali ada yang kurang jelas atau mau menambahkan. Demikian dulu Bapak Ridwan, mohon maaf, ya. Sampai ayat yang 28. Silakan. Ketika Rasulullah diuji oleh kaum kafir Quraisy tentang status kenabian, apakah ini nabi atau bukan, tadi dijelaskan itu salah satu adalah bertanya kepada pendeta Yahudi di Madinah mengenai 3 perkara. Apakah Muhammad tahu tentang kisah perjalanan yang diceritakan tadi? Yang kedua, apakah Muhammad tahu tentang ruh? Dan yang ketiga, apakah Muhammad tahu tentang Zulkarnain? Justru mereka yang mengetahui itu, kenapa mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu aja ya, saya ingin mendapatkan penjelasan. Terima kasih. Baik. Kenapa orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama, sebabnya iri dan dengki. Iri dan dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa iri dan dengki? Mereka itu mengharapkan Nabi terakhir yang diutus itu dari keturunan Bani Israel. Ternyata Nabi yang terakhir yang mulia itu adalah keturunan dari Arab, orang Arab yang dari Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Itu pertama yang membuat mereka itu iri dan dengki dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian dari mereka dan itu persentasinya sangat sedikit yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, kemudian disambut orang-orang muhajirin yang banyak, begitu kan? Udah beriman, senang sekali Nabi datang di situ. Ada satu pendeta namanya Husain, bukan Husain tapi Husain. Husain lah pokoknya gitu. Orang Yahudi. Dia ini memang anaknya ulama Yahudi. Dia juga pinter. Ulamanya Yahudi juga pada waktu itu. Dia banyak membaca ayat-ayat surat At-Taurat itu apabila terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad tuh, kalau bahasa kita dikasih spidol merah, diingat-ingat terus. Dan itulah yang diceritakan juga kepada bibinya, istrinya, anak-anaknya, bahwa nanti akan ada datang Nabi alamatnya begini ada. Sering diceritakan. Nah, kemudian ketika datang Nabi itu, dia sambut dengan antusias, dengan gembira sekali. Kita sampai ke rumahnya, ditanya sama bibinya, Husain, kamu ini kok senang sekali dengan datangnya Muhammad ini? Demi Allah, kalau yang datang Musa kamu akan lebih senang lagi. Dia adalah Nabi sebagaimana yang aku ceritakan kepada kamu. Betulkah dia Nabi yang betul? Iya, gitu kan? Oke. Terus satu hari Husain ini setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, ringkas ceritanya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia cerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Terus namanya diganti dengan Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Ya Rasulullah, orang Yahudi ini di antara karakter dia adalah keras kepala dan tidak suka menerima kebenaran. Kalau dia suka dicintai, kalau nggak suka langsung dijatuhkan. Itulah, maka buktikanlah ucapan saya ini. Panggillah tokoh-tokoh Yahudi ke rumahmu, tapi sembunyikan aku di belakang, di kamar kamu. Tanyalah nanti mereka itu tentang aku. Tanyalah yang sebenarnya. Nanti dia akan memberikan jawaban. Dan nanti terbuktilah ucapanku itu. Akhirnya betul. Si Abdullah bin Salam ini disembunyikan Rasulullah di kamarnya. Orang-orang Yahudi ditanya, wahai orang-orang Yahudi, ya ma'syarul Yahud, tahukah kamu siapa itu Abdullah bin Salam? Tahu Muhammad. Dia ini ulama kami, keturunan ulama kami. Yang kita dengar dia paling banyak mengetahui kitab-kitab kami. Dan pengakuannya begitu kan? Bagaimana pendapatmu kalau Abdul bin Salam itu masuk Islam katanya? Itu tidak mungkin, mustahil. Dia kan ulama kami, dia orang yang paling baik di antara kami, tahu kitab kami. Setelah itu Abdul bin Salam keluar. Wahai saudara-saudaraku orang Yahudi, kami sudah sering memberitahu kepada kalian tentang Nabi akhir zaman yang Allah akan utus. Ketahuilah bahwa Muhammad inilah sudah tertulis di kitab kamu. Dialah Nabi terakhir. Berimanlah kamu kedua. Dia adalah orang yang paling celaka. Dia keturunannya orang celaka, orang yang paling jahat di antara kami. Langsung dirubah seperti itu. Dia pergi. Nah, itulah Yahudi. Jadi iri dan dengki. Abdullah bin Salam ini diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahf ada. Wa syahida syahidum min bani Israila ala lisani mislihi. Dan Al-Quran, kenabian, tauhid ini dipersaksikan oleh syahada syahidum min bani Israel, oleh salah seorang Bani Israel. Itu maksudnya adalah Abdullah bin Salam. Jadi iri dan dengki, Pak. Mereka tidak mau itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka iri dan dengki inilah yang menyebabkan kerusakan amal manusia. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua paman Nabi. Yang satu Sayyidina Hamzah, yang satu Ali bin Abi Thalib. Itu dari turunan yang sama, Ustaz. Atau dari satu bapak gitu. Iya. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak beriman. Ali Abu Thalib tidak beriman dan ya. Sayyidina Hamzah itu beriman. Iya. Bagaimana Ustaz jalan kisahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Hamzah itu paman Nabi juga. Paman Nabi, umurnya tidak terlalu jauh dengan Nabi Muhammad, tapi lebih tua sedikit Hamzah. Dan beliau yang mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah di awal-awal Islam, ya, masuk Islam di Mekah. Maka dia terkenal dengan Asadullah, singa Allah yang membela Nabi Muhammad SAW. Pak, tahulah itu kisahnya ya, Hamzah berani. Kemudian banyak dalam perang Badar banyak sekali orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpinnya ini mati di tangan beliau. Namun beliau syahid di perang Uhud ya. Syahid di perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy, gitulah. Intinya Hamzah ini bahkan Nabi Muhammad menyebut beliau ini Sayyidus Syuhada. Jadi penghulunya, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid nanti di surga itu beliau. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang satu lagi Abu Thalib. Abu Thalib bukan Abdul Muthalib ya, Abu Thalib. Ini juga saudaranya Hamzah yang lebih tua, Abu Thalib, yang mempunyai
putra namanya Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kalau Abi Thalib ini dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mendapatkan petunjuk. Walaupun beliau ini melindungi Nabi, mengasuh Nabi dari kecil ya, kemudian sampai waktu menikah ya, dinikahkan, setelah itu berpisah rumah kan, artinya banyak sekali kontribusinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mencabut nyawa hambanya ya, ciptaannya, sudah berkumpul itu semua. Abu Thalib sakit keras gitu ya. Yang menurut hitung-hitungan kita ya akan menghantarkan kepada kematiannya. Di situ datanglah saudara-saudaranya, teman-temannya, kolega-koleganya, kayak kita lah begitu ya. Teman kita mau wafat kalau bisa datang. Si Nabi Muhammad SAW ini datang juga, apalagi pamannya yang dekat. Ya ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah supaya nanti aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi di sini mengatakan bahwa kamu itu beriman. Si Abu Jahal dan teman-temannya, ya Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Itu dia tanyanya. Mikir sini, kalau sini lihat Muhammad, dan begitu dia lihat Abu Jahal dan temannya. Akhirnya di ujung kalimatnya dia mengatakan, aku akan tetap bersama agamanya Abdul Muthalib. Dia bilang begitu. Nah, ya nanti tinggal di hadapan Allah aja. Abdul Muthalib ini agamanya apa gitu. Itu keputusan Allah di penghakiman itu. Tapi secara lisan di sini beliau ini tidak beriman ya, tidak beriman. Kalau nanti ada keputusan lain kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada seseorang walaupun itu engkau cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Ayat itu akan berjalan terus sampai hari kiamat, menjadi pedoman kita juga, ya, pedoman kita juga. Jadi kita nggak perlu kecewa kalau kita berdakwah mengajak orang nggak mau masuk Islam, nggak mau dengar kebaikan. Sudah berkali-kali kita ajak ke masjid, nggak mau juga. Ya udah, memang yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad pun tidak bisa. Petunjuk itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengajak. Kewajiban kita mengajak. Nah itu Allah berkehendak menurunkan satu ayat itu tadi. Bagaimana tidak cintanya Rasulullah kepada pamannya? Orang yang masuk Islam siapa saja itu Rasulullah cinta, apalagi orang yang memberikan kontribusi besar. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Petunjuk itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah menghendaki menunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan petunjuk. Demikian Pak ya. Ini cukup kali ya, jam 6. Takut ada kegiatan-kegiatan yang lain nanti tersandera di sini. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.